Halo semua, balik lagi bersama aku Gary. Di episode Jumat Horor kali ini aku akan menceritakan tentang kumpulan cerita horor yang terjadi di kampus Yogyakarta. Kenapa aku menceritakan cerita ini? Karena aku dulu 4 tahun kuliah di sana. Jadi aku banyak relasi, banyak teman di sana. Sehingga ketika kumpul atau nongkrong bareng sama mereka, aku sering bertukar cerita tentang cerita horor. Ya mungkin hobi yang aneh, tapi menurut aku dengan kita mendengarkan cerita horor dari masing-masing kampus atau tempat di Yogyakarta, itu aku jadikan sebagai acuan untuk menjaga adat atau tata krama aku supaya aku menjadi mawas diri atau tidak melanggar adat dan ketentuan lah yang berlaku di sana. Ya karena aku kan pendatang, jatuhnya sebagai orang asing, ya kita harus pintar-pintar lah menyesuaikan diri dengan adat atau peraturan orang di sana. Nah, salah satunya cara aku untuk mengetahui pantangan atau peraturan yang di sana dengan mendengar cerita horor mereka. Nah, itu sekilasnya aja. Cerita horor yang aku akan ceritakan ini berdasarkan dari cerita dari teman-teman aku ya. Disclaimer dulu, aku nggak akan ceritakan korban atau pelaku yang mengalami kejadian tersebut atau nama-nama teman aku yang mengalami hal tersebut karena aku menghargai privasi mereka. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kumpulan cerita horor yang terjadi di kampus Yogyakarta. Let's hear the story. Cerita horor pertama aku mulai dari kampus Universitas Gadjah Mada. Siapa sih yang nggak tahu Universitas Gadjah Mada? Salah satu PTN favorit yang banyak sekali peminatnya. Juga salah satu universitas yang selalu masuk top 10 universitas terbaik di Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1949 tentang peraturan penggabungan perguruan tinggi menjadi universitas, maka pada tanggal 16 Desember 1949 ditetapkanlah sebagai hari berdirinya Universitas Gadjah Mada. Meskipun pada tanggal 19 Desember yang ditetapkan sebagai hari ulang tahun Gadjah Mada. Bisa kita lihat dari sejarah singkat itu, dari tahun 1949 sampai tahun 2020 sudah 71 tahun UGM itu berdiri. Dari 71 tahun sejak berdirinya itu pasti ada beberapa kejadian mistis yang terjadi di sana karena kampus itu merupakan salah satu kampus yang tua. Dari kampus UGM ini aku berhasil merangkum beberapa cerita horor yang aku dengar langsung dari teman aku, baik itu kakak kelasnya mengalami atau bahkan teman dia sendiri. Alhamdulillah teman aku nggak ngalamin, kata dia. Mari kita mulai cerita pertama dari UGM ini. Cerita pertama yaitu hantu mayat di Fakultas Kedokteran UGM. Kita mendengarnya aja Fakultas Kedokteran itu kayaknya kita udah bisa membayangkan bahwa orang-orang yang di dalam fakultas itu adalah termasuk orang-orang yang pintar, apalagi itu UGM, Fakultas Kedokteran UGM, double pintar orangnya. Cerita ini dimulai ketika sedang berlangsungnya ujian. Ada seorang mahasiswa, dia sedang belajar untuk mempersiapkan dirinya melaksanakan ujian di esok hari. Ketika dia sedang asik belajar di perpustakaan UGM, tanpa dia sadari bahwa hari sudah sampai larut malam. Ketika dia sedang belajar, dia dihampiri oleh seorang bapak-bapak. Bapak tersebut bertanya kepada si mahasiswa ini, "Anak lagi apa?" Mahasiswa tersebut menjawab, "Saya lagi belajar, Pak." "Oh, kamu fakultas mana?" balas si bapak. "Saya Fakultas Kedokteran, Pak." "Oh, begitu." Sampai dia bilang, "Oh, begitu," dia kayak mencoba meraih sesuatu dari dalam tasnya. Ternyata dia memberikan secari kertas kepada si mahasiswa tersebut. Sambil bapak itu berkata, "Nah, ini contoh soal ujian tahun kemarin, coba dipelajarin aja." Dia berterima kasih kepada bapak itu karena diberikan kisi-kisi atau soal ujian tahun lalu. "Oh iya Pak, terima kasih," katanya. Lalu bapak tersebut pergi menjauh. Sang anak lalu membaca soal yang telah diberikan oleh bapak tadi sampai pada akhirnya hari ujian. Ketika dia sedang melaksanakan tes tertulis, alangkah terkejut dia ketika soal yang dia hadapi ternyata soalnya sama persis seperti soal yang diberikan bapak tadi. Akhirnya dia bisa mengerjakan soal tersebut dengan maksimal dan dia pun pede bahwa dia bakal mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Ketika ujian tes tertulis selesai, maka dilanjutkanlah ke ujian praktek. Alangkah terkejut dia ketika dia melaksanakan tes praktek ini. Tes prakteknya itu ada tes berdamaian. Alangkah terkejut dia ketika dia membuka kain penutup muka mayat tersebut. Yang ia temukan adalah wajah si bapak yang memberikan soal kepada dia pada malam hari. Creepy, isn't it? Bagaimana menurut kalian? Kita lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua adalah hantu bapak tanpa kaki di Balerung. Ini cerita ini dialami oleh sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan belajar di sana. Ketika dia sedang asik mengerjakan tugas di sana, karena mereka memanfaatkan wifi kampus UGM, mungkin karena di kosan mereka belum ada wifi ya. Sekelompok mahasiswa ini memanfaatkan wifi kampus tersebut. Ketika mereka sedang asik mengerjakan, tanpa sadar hari sudah larut malam dan pukul sudah menunjukkan jam 10 malam waktu Indonesia bagian barat. Ketika mereka sedang asik mengerjakan tugas, mereka dihampiri oleh seorang bapak-bapak. Orang Jogja kan memang ramah-ramah. Nah, mereka gak curiga sama sekali sama bapak-bapak ini. Bapak tersebut datang, "Anak lagi apa?" "Oh, lagi ini Pak,
lagi belajar. Karena orang Jogja memang terkenal akan keramahannya, mereka menanggapi ocehan atau obrolan sang bapak. Tapi satu temannya ini kayak dikejar deadline gitu mungkin tugasnya, jadi tetap fokus mengerjakan tugasnya. Jadi dia sambil menulis, ketika dia lagi nulis, penanya itu terselip, akhirnya jatuh ke bawah. Ketika dia mau mencoba meraih si pena yang jatuh ke bawah ini, dia melihat ke arah si bapak. Alangkah terkejut dia, ternyata bapak itu nggak ada kaki dan dia juga nggak napak di tanah. Dia berusaha nggak panik supaya nggak memecah suasana, dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Tapi dengan cara yang sangat-sangat sopan, dia berkata, teman-teman, Pak, saya izin pulang dulu karena kosan saya bakal tutup gerbangnya kalau udah larut malam. Oh ya, nggih, monggo silakan. Dia dengan perasaan panik dan merasa nggak enak karena mengorbankan temannya. Ketika dia sampai di kosan, dia langsung buru-buru mengirimkan SMS kepada teman-teman dia. Dia berkata, coba kalian jatuhkan pena kalian ke bawah dan lihat arah bapak tersebut. Tapi ketika kalian menyadarinya, segera kalian pulang satu persatu supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Dan teman-temannya melaksanakan yang dia katakan. Betapa terkejutnya mereka semua. Apa yang dikatakan temannya melalui SMS tersebut ternyata benar. Akhirnya mereka melaksanakan seperti yang dikatakan temannya itu, yaitu pulang satu persatu. Dan satu persatu dari temannya itu akhirnya pulang, hingga sampai temannya yang terakhir, yang satu orang ini juga melakukan hal sama. Dia bilang, Pak, izin pulang kan udah malam. Kata Pak sama Pak, oh ya Mas, silakan. Ketika dia mau pulang, dia membelakangi si bapak. Lalu bapak itu berkata, udah malam atau sudah tahu? Dia langsung merinding mendengar perkataan itu, lalu lari, nggak berjalan seperti teman-temannya. Ketika dia sudah cukup jauh, dia melihat ke arah belakang. Dia melihat ke arah tempat bapak terakhir dilihat. Bapak tersebut sudah tidak terlihat lagi atau sudah menghilang. Cerita horor ketiga dari kampus UGM adalah dilarang menyanyikan lagu Gugur Bunga di bundaran Fakultas Teknik UGM. Ini ada sebuah mitos sih yang katanya sih dipercaya dari generasi ke generasi, dari generasi tua hingga generasi sekarang, bahwa mahasiswa UGM dilarang menyanyi lagu Gugur Bunga di bundaran Teknik UGM. Mengapa? Karena katanya ada seorang mahasiswa yang memutuskan untuk bunuh diri di area sana karena dia putus cinta. Dan konon katanya lagu Gugur Bunga itu adalah lagu terakhir yang ia dengari atau lagu yang mengiringi ketika dia melaksanakan bunuh diri tersebut. Cerita horor keempat dari kampus UGM ini adalah hantu Mbak Yayu, si mahasiswa abadi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Hantu Mbak Yayu ini merupakan salah satu cerita horor yang agak populer dari kalangan mahasiswa UGM, karena teman aku juga katanya ini cerita horor pertama yang dia dengar, karena dia itu kuliah di Fakultas Ekonomi. Jadi cerita ini duluan yang pertama dia dengar sebelum cerita-cerita yang lain, kata dia. Hantu Mbak Yayu sering menampakkan diri di CCTV. Mbak Yayu sendiri adalah mahasiswa UGM angkatan lama. Waktu itu Mbak Yayu sedang melaksanakan proses pengerjaan skripsi. Karena skripsinya itu ditolak berkali-kali, akhirnya dia depresi. Hingga akhirnya dia melakukan bunuh diri karena dia stres akan skripsi dia itu. Penampakan Mbak Yayu ini nih udah bukan sekali dua kali yang dialami oleh mahasiswa UGM, tapi udah sering. Bahkan bukan hanya terlihat di CCTV, banyak juga mahasiswa yang pernah berpapasan langsung atau melihat langsung si Mbak Yayu ini. Mahasiswa UGM yang pernah berpapasan sama si Mbak Yayu ini sering melihatnya sekitar sore atau pada malam hari. Biasanya sih Mbak Yayu itu berada di sekitar koridor lantai 3 gedung utara saya barat atau ruangan U305 sampai U302. Ketika mahasiswa yang berpapasan sama Mbak Yayu ini pasti langsung kalau dia ini Mbak Yayu. Kalau yang udah tahu mitosnya ya. Kalau yang belum, pasti mereka berkata, ini kok mahasiswa jadul banget sih penampilannya kayak gini. Karena penampilan Mbak Yayu itu masih gaya-gaya anak tahun 90-an. Kata teman aku juga sampai akhirnya ditanya masalah Mbak Yayu ini kepada orang pintar ya. Apakah Mbak Yayu ini bisa diusir dari UGM? Kata si orang pintar tuh nggak bisa. Mbak Yayu bakal selalu ada di sana. Karena arwah dia masih penasaran akan skripsi dia. Kampus kedua yang bakal aku ceritain adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Siapa sih yang nggak tahu Universitas Negeri Yogyakarta? Ya benar, di sebelahnya UGM. Enggak. Universitas Yogyakarta adalah salah satu universitas favorit juga di Indonesia. Kampus UNY ini diresmikan pada tanggal 21 Mei 1964. Diresmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atau PTIP. Awalnya UNY ini bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Yogyakarta. Pada tahun 1999 inilah berdasarkan keputusan Presiden nomor 93 tahun 99, barulah IKIP Yogyakarta berubah nama menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dari tahun 1964 sampai 2020 ini pasti adalah cerita horor yang terjadi di sana. Nggak mungkin nggak. Dari teman aku berhasil mendapatkan beberapa cerita horor yang terjadi di UNY ya. Salah satunya adalah cerita hantu Siska di Student Center UNY.
ceritanya nih kayak gini nih. Suatu ketika mahasiswa UN ini berniat untuk mengembalikan alat yang digunakan setelah manggung dalam acara kemahasiswaan UNJ. Seperti biasa, alat-alat tersebut disimpan dalam gedung student center. Setelah semua alat dimasukkan, para mahasiswa berniat untuk mengunci pintu student center. Namun tanpa disangka muncul sesosok bayangan wanita dari balik kaca gedung jendela student center. Bayangan tersebut tampak memanggil-manggil atau meminta mahasiswa yang melihatnya itu untuk datang mendekat. Namun setelah dibukakan pintu, bayangan wanita tersebut langsung menghilang. Creepy, isn't it? Jadi mahasiswa UGM yang mengalami kejadian tersebut akhirnya menceritakan dong sama teman-temannya dia, dan temannya tersebut mengiyakan akan kejadian tersebut karena memang kejadian tersebut sering terjadi, terutama di gedung student center tersebut. Temannya itu berkata bahwa hantu wanita tersebut konon katanya bernama si Siska, tanpa E3. Kalau E-nya 3, kalian pasti datang. Cerita kedua ini adalah hantu Mbak Nur di Basecamp ETSA yang saat ini menjadi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Tempat yang satu ini nih bisa dibilang cukup horor, terutama ketika Fakultas Ekonomi dulu belum dibangun. Konon katanya lokasi ini dulu adalah Basecamp UKM ETSA atau English Department Student Association. Memang terlihat angker karena banyak pohon besar yang tumbuh di sekitar sana yang menjadi favorit bisa dibilang para dedemit atau kuntilanak yang bergelantungan di atas sana. Kalian pasti tahu lah mitos-mitos kalau kuntilanak atau dedemit hobi nongki-nongki di pohon-pohon besar. Dan salah satu kuntilanak atau dedemit yang cukup terkenal di sana bernama Mbak Nur. Biasanya sih Mbak Nur itu berada di sekitaran ruang kuliah atau kamar mandi. Menurut beberapa mahasiswa lawas yang pernah berjumpa sama Mbak Nur itu hobinya berjalan-jalan di depan ETSA, kata mereka. Masih dipercaya sih kalau Mbak Nur itu masih berkeliaran di sekitar Fakultas Ekonomi. Namun menurut pengakuan beberapa orang, Mbak Nur sekarang pindah ke student center. Kayaknya Mbak Nur ini butuh teman deh. Jadi si Siska ini bisa menjadi kawan curhat yang baik. Jadi si Mbak Nur ini termasuk hantu yang agak iseng. Dia nggak hanya menampakkan dirinya, tapi dia sering mengganggu orang. Cara Mbak Nur ini iseng ini, ketika orang masuk kamar mandi lalu membuka keran air, dia iseng langsung mematikan keran air tersebut. Sembah nggak sih Mbak? Nggak ada kerjaan lain Pak. Kita lanjut ke kampus yang ketiga ya. Kampus ketiga ini adalah kampus yang paling tua dari kampus UGM sama kampus UNJ. Kampus apa itu? Ya benar, bagi yang jawab UI. Karena UI merupakan kampus yang paling tua yang berada di Yogyakarta. Kampus ini pertama kali diresmikan pada tanggal 8 Juli 1945 atau 40 hari sebelum Indonesia merdeka. Awalnya kampus ini bernama Sekolah Tinggi Islam, beradanya di Jakarta awalnya. Karena terjadinya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta, maka pada tanggal 10 April 1946 Presiden Soekarno meresmikan kembali Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta. Barulah pada tahun 1947, Sekolah Tinggi Islam ini berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia. Namun pembukaan UII yang secara resminya baru terlaksana pada 4 Juni 1948. Meskipun kampus ini kampus swasta, namun kampus ini tetap menjadi salah satu favorit bagi siswa SMA yang baru saja lulus untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Kampus ini juga pernah menjadi lokasi syuting film Javahid ya. Bagus juga sih filmnya, aku pernah nonton. Cerita horor ini cuma satu yang bisa aku ceritakan, karena cerita yang ini merupakan rahasia umum atau mitos yang masih dipercaya sih sama kalangan mahasiswa di sana, karena yang menceritakan ini dosen, kata teman aku ya. Aku nggak tahu ini benar apa enggak karena aku bukan mahasiswa UI. Cerita horor ini adalah dilarang naik ke lantai 4 di atas jam 4 sore, Fakultas Psikologis UI. Mitos ini agaknya sudah menjadi rahasia umum bagi akademisi, staf pengajar maupun karya fakultas tersebut. Dosen-dosen di fakultas ini selalu meminta mahasiswa dan mahasiswinya untuk selalu mengumpulkan tugas ataupun menaruh laporan mata kuliah mereka di loker dosen di lantai 4, namun tidak lebih dari jam 4. Dan apabila diharuskan memang mengumpul tugas di atas jam tersebut, maka dosen-dosen lebih memilih untuk bertemu atau membuat janji di luar fakultas. Si dosen malah sering berkata seperti ini kepada mahasiswanya, naik aja ke lantai 4 kalau berani. Ketika ada mahasiswa yang beralasan ingin mengumpulkan tugas di atas jam 4. Tadi kan aku udah disclaimer, aku gak akan menyebutkan nama pelaku atau nama korban yang mengalami kejadian horor di cerita aku. Maka mahasiswa yang ini kita sebut aja namanya Eko ya, setuju? Si Eko ini merupakan mahasiswa baru di Fakultas Psikologis Universitas Indonesia, dan si Eko diberi amanah oleh teman-temannya untuk menjadi ketua kelas. Pada suatu ketika Eko dan teman-temannya sedang melaksanakan, lalu si dosen pengampu berkata, nanti kumpulkan tugas-tugas ini di loker dosen di lantai 4. Namun tidak lebih dari jam 4. Si dosen sudah memberi warning kepada si Eko dan teman-temannya ini. Namun apalah daya, ternyata si Eko dan teman-temannya ini baru berhasil menyelesaikan tugas tersebut di atas jam 4. Karena si Eko tidak mengetahui akan mitos tersebut, maka ia mengindahkan atau menghiraukan himbauan
himbauan dari si dosen tersebut. Setelah tugas-tugas temannya itu terkumpul, lalu dia langsung menuju ke lantai 4 tanpa ia mengetahui akan apa yang dia hadapi di atas sana. Sesampainya dia di lantai 4, suasana lorong di lantai 4 tersebut cukup mencekam, kata si Eko ini, yang mana hari sudah mulai gelap karena matahari sudah mulai terbenam. Selama perjalanan si Eko dari lorong mau menuju ke loker tersebut, Eko tetap berpikir akan kelalaian dia tidak berhasil mengumpulkan tugas tersebut sebelum jam 4. Padahal si dosen berkata seperti itu supaya si Eko itu tidak kenapa-kenapa. Sesampainya Eko di loker dosen, ketika ia sedang menaruh tugas-tugas temannya di loker dosen tersebut, tiba-tiba terdengar suara bunyi dentuman keras dari salah satu loker dosen. Si Eko pun terkejut. Ada apa ini? Suara apa itu? Lalu ketika dia mencoba untuk mencari sumber suara, dia mendengar seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari sumber suara pertama. Lalu si Eko berinisiatif untuk menghampiri loker tersebut. Ketika Eko sampai di loker yang berdentum tadi, dia menemukan masih ada kunci dari loker tersebut. Lalu rasa penasarannya itu makin bertambah. Dia mencoba untuk membuka loker tersebut. Dia ingin tahu apa yang ada di balik loker tersebut. Ketika ia membuka loker tersebut, tidak ada apa-apa. Si Eko makin heran, makin panik. Lah, nggak ada apa-apa kok, tapi bunyinya kayak ada sesuatu di dalamnya. Lantas Eko kabur dari ruang loker dosen tersebut. Ketika dia berada di lorong lantai 4, dia melihat sesosok bayangan mahasiswa yang menuju ruangan loker dosen juga. Si Eko nggak ambil pusing sama mahasiswa itu. Dia mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Namun ketika Eko dan mahasiswa tersebut berpapasan, Eko seketika melihat wajah mahasiswa tersebut. Yang dilihat Eko adalah wajah yang lesu dan pucat. Langsung si Eko makin ketakutan dong. Dia langsung buru-buru menuju lantai bawah. Ternyata yang mengalami hal ini bukan si Eko aja, namun teman aku katanya juga mengalami kejadian ini ketika dia juga mengumpulkan tugas dari dosen tersebut di atas jam 4. Ini kebanyakan kejadian yang dialami ini oleh maba ya, karena mereka nggak tahu akan mitos ini. Namun bedanya teman aku ini pergi ke lantai 4 itu berdua. Ketika mereka menuju lantai 4, mereka berpapasan dengan seorang mahasiswa yang ditemui oleh Eko sebelumnya itu di lantai 3. Ketika mereka naik, si mahasiswa itu turun. Mereka pikirnya itu mahasiswa biasa. Namun ketika mereka sampai di lantai 4 dan mau masuk ke ruang loker dosen, mereka melihat mahasiswa yang mereka papasin tadi di lantai 3 sudah berada di depan loker dosen. Mereka berpikir, kok bisa mahasiswa yang tadinya turun dari lantai 3 sekarang tiba-tiba sudah ada di depan sana. Mereka nggak bisa berkata apa-apa, mereka hanya diam. Ketika mereka selesai menaruh tugas mereka di loker dosen, mereka keluar dan mahasiswa tersebut sudah hilang. Lalu kata teman aku, larangan untuk mengumpulkan tugas di atas jam 4 itu merupakan suatu wejangan dari dosen-dosen itu supaya yang mahasiswanya nggak kenapa-kenapa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kejadian ini benar-benar terjadi atau itu hanya mitos atau itu hanya ya cerita yang dibuat-buat? Terutama bagi kalian yang dari UI ya, tulis komentar kalian di kolom komentar akan kebenaran cerita ini. I'm saving the best for the last. Cerita dari Universitas Amikom. Karena aku itu adalah alumni Amikom angkatan 2017. 2017 awal aku wisuda. Kampus Universitas Amikom ini dulunya bernama STEMIK Amikom. Nah, yang mana itu aku dulu. Aku angkatan masih STEMIK Amikom. Jadi ketika aku lulus, itu adalah angkatan terakhir yang diluluskan atas nama STEMIK Amikoms, yaitu angkatan wisuda 61. Jadi ketika wisuda yang ke angkatan 62 itu udah pakai nama universitas. Itu akibat kecepatan lulus ya. Cerita yang ini aku dengar langsung dari orang yang mengalaminya, yaitu satpam yang biasa duduk di depan ruang dosen itu ya. Karena aku magang di jurusan ya, aku kan tuh staf jurusan tahun 2016-2017. Bagi kalian yang lulus tahun 2016-2017 pasti tahu lah sama aku. Balik lagi ke ceritanya, ini kejadiannya terjadi pada Senin pagi. Kan biasanya Pak Satpam itu pagi-pagi nelusurin ruangan. Ketika dia sedang melakukan pengecekan di gedung unit 2 di lantai 2, itu kan tempat biasa orang dadaran ya. Nah, di sana dia bertemu dengan mahasiswa yang sedang duduk dengan setelan yang ala orang mau pendadaran lah, dengan jas, baju putih, kemeja putih dan sebagainya itulah kan. Kalian tahu lah. Nah, jadi karena cuman Pak Satpam sama mahasiswa tersebut yang di lantai itu, jadi Pak Satpam menegur si mahasiswa ini. "Pendadaran Mas," kata Pak Satpam. "Ya Pak, sudah tahu jadwalnya." "Sudah Pak." "Oh, dosennya siapa Mas?" "Pak Mulyadi." Kita sebut saja begitu ya. "Oh begitu." Hanya gitu aja ngobrol dia. Lalu Pak Satpam lantas melakukan pengecekan ulang lagi ke seluruh unit 2. Setelah dia selesai melakukan pengecekan, lantas dia kembali lagi ke pos dia, yaitu di meja depan ruang dosen tersebut. Ketika dia duduk di sana, lantas Pak Mulyadi lewat di depan dia. Dia bilang begini, "Pak, mahasiswanya sudah siap pendadaran Pak di atas." Pak Mulyadi pun heran. Dia bilang, "Mahasiswa mana ya Mas?" Kata Pak Satpam, "Itu Pak yang sidang pagi ini." Pak Mulyadi pun makin heran. Dia bilang, "Pak, jadwal pendadaran saya pagi ini sudah dibatalkan Pak, karena mahasiswanya meninggal." Pak Satpam pun kaget. Dia bilang, "Beneran Pak? Ada kok mahasiswanya di atas." Dia langsung menuju ke lantai atas dan disusun dengan Pak Mulyadi. Setelah dia sampai di lantai atas, dia tidak menemukan stay mahasiswa tersebut. Lantas ini menjadi perbincangan antara Satpam, staf pengajar, akademisi, dan dosen-dosen tersebut.
jadi rahasia umum lah kayak gini. Aku yang mendengar cerita itu langsung aku mengecek berkas si Mas yang meninggal tersebut. Ternyata usut punya usut, dia mengetahui jadwal sidang dia pada Senin pagi. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah dia di Kulon Progo pada Jumat sore. Ketika dalam perjalanan dia menuju ke rumah dia, ternyata dia mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal di tempat. Dan para dosen, terutama dosen pembimbingnya si Pak Mulyadi tadi, dia mendatangi si rumah masnya ini dan bertemu dengan keluarganya. Dan betapa terkejutnya dia kalau dia mendengar kalau si mahasiswa tersebut datang untuk sidang. Creepy, isn't it? Nah, ini cerita kedua. Ini terjadi sama teman aku angkatan 2013. Beneran angkatan aku. Aku gak bakal kasih tahu dia anak SI 0 berapa ya. Bagi kalian angkatan aku, mungkin kalian pernah dengar cerita ini. Cerita ini terjadi di gedung 5. Apanya di ruangan 538. Jadi di ruangan 538 kan pojok banget itu. Ini kejadian terjadi pada sore hari. Si dosen sudah sampai nih di ruangannya. Dan teman-teman aku kebetulan itu hanya kuliah sore yang harus mereka laksanakan. Karena mereka sudah selesai kuliah yang sebelumnya pada siang hari. Jadi teman-teman aku udah pada pulang loh ke kosannya. Jadi ketika dosennya sampai di ruangan 538, hanya dia sendiri yang sampai di sana. Jadi si dosen meletakkan tas dia di meja dosen di paling depan sambil dia menunggu mahasiswanya datang. Ya duduklah di dekat pintu. Ketika mahasiswanya datang, Pak dosen tersebut melihat mahasiswanya. Wah, baru datang kalian. Iya Pak, maaf Pak. Dia sambil melihat dosennya kayak gini. Ketika dia menoleh ke depan, dia melihat ada pocong berdiri di belakang kursi dosen tersebut. Mereka semua lantas pergi. Dan Pak dosen tersebut nggak langsung pergi sebegitu saja. Dia bingung. Itu tas saya tinggal di sana loh Mas. Ya Allah Pak, masih mikir sama tas ya. Ketika mereka semua sudah pergi, mereka menoleh lagi ke ruang kelas. Gak ada lagi tuh pocong. Lantas kelas itu dibubarkan saat itu. Dicari hal yang lain untuk kelas penggantinya. Ini bukan cerita horor sih, ini kabar burung aja. Ketika pembangunan gedung 6, gedung yang ada liftnya itu ya, yang pertama itu ada lift. Di sana katanya ditemukan tengkorak manusia, 2 buah tengkorak aja ya, tengkorak kepala tanpa rahang gitu. Rusuk punya. Itu kan dulu rawa. Jadi mungkin ada mayat yang disembunyikan atau dibuang di sana. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian pernah mendengar cerita ini, wahai mahasiswa Amiko?